Oke, kembali di channel Mariangelo dan sekarang kita akan bahas mengenai Miss Marvel episode keempat yang jujur aja episode keempat ini adalah episode yang bisa dibilang refreshing lah ya buat kita sebagai fans MCU, karena bisa dibilang dari awal episode 1, 2, 3 yang bisa dibilang itu ada banyak banget misteri. Sekarang kita disantaikan kembali dengan episode keempat yang bisa dibilang ceritanya nggak terlalu berat, cuman ada berbagai macam easter egg yang udah gue temukan di episode keempat kali ini, terutama dengan masalah Red Dagger ini pak ya. So kita akan bahas mengenai dari awal sampai akhir, dan juga kita akan bahas easter egg yang gue temukan di Miss Marvel episode keempat ini. Nah, buat kalian yang belum nonton Miss Marvel episode keempat, gua kasih kalian spoiler warning terlebih dahulu buat kalian agar kalian bisa nonton dulu episodenya. Habis itu kalian bisa kembali ke video ini untuk melihat breakdown dari gue mengenai Miss Marvel episode keempat. Link nonton untuk Miss Marvel episode keempat gua udah taruh di kolom deskripsi di bawah. So, kita akan bahas semuanya dari awal sampai akhir di video kali ini. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya, dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. So, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung kita breakdown Miss Marvel episode 4. Oke, di episode keempat ini kita bisa melihat dari awalnya aja, kita bisa melihat bahwa si Kamala Khan dan ibunya akhirnya mereka pergi OTW ke Karachi dengan pesawat ya Pak ya. Karena bisa dibilang di episode ketiga akhir aja kita bisa melihat bahwa si neneknya ini, si Sana ini meminta si Kamala dan ibunya untuk pergi ke Karachi agar dia bisa menjelaskan terkait dengan kekuatan gelang yang ada di Kamala ini. Dan kayaknya gua bisa melihat kayaknya di sini si Muniba ini, ibunya si Kamala Khan ini nggak tahu bahwa si Kamala ini memegang sebuah gelang itu pak. Jadi ini masih rahasia ada di sana sama si Kamala ini. Jadi Muniba ini mengira bahwa kunjungan ke Karachi ini adalah kunjungan untuk menemui si Sana aja, tanpa perlu tahu alasan dibalik pertemuan antara si Kamala dengan si Sana ini. Buat yang belum tahu ya, kota Karachi ini tepat terletak di Pakistan Selatan, tepatnya berseberangan dengan India pak ya. Dan seperti itu, makanya ini gue bisa bilang kayak kultus-kultus yang ada di Karachi ini hampir seperti mirip di India, karena memang letak pulaunya aja ini berseberangan dengan India pak. Seperti itu menurut peta yang udah gua temukan pak ya, Google. Lanjut, sampai akhirnya kita bisa melihat si Kamala Khan ini bertemu dengan naniknya yang bernama Sana dan keluarga Kamala Khan yang ada di sana, yaitu dia bisa bertemu dengan sepupu-sepupunya pak ya. Nah, itu gua bisa melihat keindahan kota Karachi yang benar-benar nuansa Pakistan banget pak ya, yang gak jauh beda dengan New Jersey seperti yang udah kita lihat di Miss Marvel episode 1, 2, 3 ya. Tapi di sini di episode keempat ini kota Karachi ini benar-benar sebuah kota kuno, tapi bisa dibilang keindahannya juga benar-benar bagus banget sih. Jadi dari color gradingnya satu, dan kedua dengan suasana barunya juga itu epic banget sih. Kita kayak bisa diperkenalkan suasana kota-kota selain kota New York, selain kota-kota California segala macam. Karena kan di MCU kan kita kan kayak diperkenalkan dengan kota-kota besar kayak kota New York segala macam. Tapi di sini kita akan diperkenalkan kota-kota kuno seperti kota New Jersey, Karachi, dan di Karachi ini benar-benar oh my god, oke, epic. Dan gua bisa menikmati sih suasana kota baru di MCU yang gak tempel-tempel amat kayak New York lagi tuh. Aduh, gua bosen banget sih dengan tempel-tempel New York tuh. Gitu sih. Tapi kalau sini bagus banget sih. Mereka udah menerapkan hal yang berbeda gitu loh. Jadi seperti itu. Oke, lanjut. Sampai akhirnya kita bisa melihat itu hubungan Sana dan Muniba ini telah terjawab pak. Jadi ada adegan ketika si Muniba dan Sana ini mereka itu udah gak ada hubungan baik sama sekali, karena bisa dibilang Muniba ini udah tahu bahwa si Sana, ibunya sendiri ini, dia itu selalu menerapkan cita-cita aneh. Salah satunya adalah kejadian di partition ketika di tahun 1940-an si Sana ini pernah terpisah dengan bapaknya, dan dia hanya mengikuti jejak bintang-bintang yang ada di hadapannya sehingga dia bisa kembali ke bapaknya pak ya di era partition. Jadi seperti itu, makanya bisa dibilang si Muniba ini nggak percaya dengan apa yang dikatakan oleh si Sana ini. Alhasil Muniba merasa malu karena ibunya selalu halu dan segala macam. Dengan kejadian seperti itu kan nggak banyak orang yang percaya pak ya, termasuk dengan anaknya sendiri si Muniba ini. Alhasil Muniba itu langsung pindah ke New Jersey untuk berpisah dengan ibunya, karena dia tuh pengen suasana baru, dan juga dia tuh ingin bertetangga dengan tetangga-tetangganya yang bisa dibilang nggak nyinyir ke keluarga si Muniba ini. Karena dengan
ibunya di sana ini selalu mengoceh tentang masa kecilnya itu. Alhasil mereka tuh menilai bahwa keluarga si Muniba ini adalah keluarga yang benar-benar terlalu imajinatif banget, Pak. Nah, ini akhirnya sudah terjawab banget alasan kenapa si Muniba ini selalu protektif dengan anaknya si Kamala Khan ini yang suka berimajinasi, Pak ya. Tapi imajinasi mereka ini memang tentu sangat berbeda, Pak ya. Makanya bisa dibilang untuk kemampuan imajinatifnya ini memang sudah diturunkan dari si Sana ini, Pak. Seperti itu, Pak ya. Makanya si Muniba ini sangat merasa ingin mengatur si anak si Kamala Khan agar supaya tidak terjerumus banget dengan apa yang sudah dialami oleh si Sana ini di masa lalu, Pak ya. Gua suka ketika kita bisa melihat Kamala Khan ini bertemu dengan si Karim atau disebut dengan Red Dagger, sang vigilante di kota Karachi. Oke, kita breakdown sedikit, Pak ya. Jadi kita bisa melihat si Kamala ini ketika dia tuh ingin tahu bahwa kereta Karachi yang sudah ia lihat di episode ketiga yang lalu, itu kan dia kan penasaran mengenai asal-usul si Sana ini ketika dia tuh ingin mengunjungi stasiun kereta api yang ada di kota Karachi, Pak. Dan sementara itu kita bisa melihat bahwa dia itu bertemu dengan gambar dari muralnya si Ant-Man. Nah, mengingat si Ant-Man ini sudah terkenal di sosial media, apalagi di sebuah podcast terkait itu udah ngomong apa yang udah terjadi di Avengers Endgame, Pak ya. Jadi anggota Avengers yang sudah diinterview oleh media mengenai apa yang udah terjadi di Endgame itu hanya si Ant-Man, si Scott Lang aja, seperti itu, Pak ya. Makanya oke, kita udah tahu ya alasan kenapa si Scott Lang ini menjadi tenar pada saat itu ya, Pak ya, seperti itu. Oke, udah bagus banget sih. Dan akhirnya gua bisa melihat aksi si Karim ini alias Red Dagger. Oke, jadi kita bisa melihat tampilan si Red Dagger ini sama seperti di komiknya, dimana dia tuh pakai shawl merah di mulutnya dan juga pakai kunci si Karimnya ini sangat plek-plekan banget seperti di komiknya, Pak ya. Dan dia tuh senjatanya adalah pakai kunai. Nah, kunai ini adalah senjata bagi para ninja di era zaman Jepang kuno, Pak ya. Tapi kita bisa melihat alasan Red Dagger ini menyerang si Kamala Khan itu ternyata dia tuh merasakan adanya kehadiran Nur, Pak ya, bahwa yang dia maksud ini ada hubungannya dengan clandestine dan dia pikir Kamala Khan ini adalah anggota dari clandestine yang ada di sana, karena seperti kita tahu bahwa Red Dagger ini adalah tujuannya untuk membasmi semua clandestine dan juga para keturunan jin yang lainnya, Pak ya, seperti itu. Makanya untungnya si Kamala Khan ini dan juga si Red Dagger ini mereka itu bisa bertarung tapi nggak yang terlalu serius, karena bisa dibilang si Red Dagger juga diberitahu oleh si Kamala Khan bahwa dia itu bukan anggota clandestine dan dia juga ingin tahu siapa dia sebenarnya. Alhasil karena Red Dagger ini tahu bahwa si Kamala Khan ini meskipun dia mempunyai kekuatan Nur tapi dia itu nggak tahu asal usul dari mana, akhirnya si Red Dagger ini mengajak si Kamala Khan pergi ke markas rahasianya, Pak ya. Kalau di komik Red Dagger itu adalah satu vigilante doang, itu adalah si Karim doang. Tapi di MCU ini dirubah, Pak ya. Yang awalnya Red Dagger itu adalah satu orang aja, itu adalah sebagai seorang vigilante, tapi di sini Red Dagger itu adalah suatu kelompok yang dimana mereka tuh udah ditugaskan secara temurun-temurun oleh keturunan mereka untuk membasmi semua para jin-jin yang ada di dunia dan juga mencegah para clandestine untuk kembali ke dunia mereka. Jadi seperti itu, Pak ya. Dan Wally juga menambahkan bahwa clandestine dan Aisyah berasal dari dimensi lain yang dibangun dari energi Nur. Nah, energi tersebut sama seperti energi yang ada pada gelang Kamala dan kekuatan supernya. Dan dari penjelasan Wally ini, gua akhirnya bisa paham, Pak ya, bahwa tujuan asli Najma dan clandestine adalah merobek tabir di antara dimensinya dan dunia nyata. Nah, dengan matinya Wally, sekarang tugas Karim untuk menuju Kamala Khan dan dunia nyata secara keseluruhan dari dia jahat clandestine tersebut, Pak ya. Karena kita udah tahu bahwa Wally ini udah dibunuh oleh si clandestine ini, Pak ya. Dan seperti itu. Nah, gue bisa melihat kayaknya dengan tujuan si Red Dagger ini dengan ciri khasnya sama, Pak ya, yaitu dimana mereka itu nggak mau dimensi bumi dan juga dimensi Nur ini akan terhubung satu sama lain, sehingga kita udah tahu secara visual kita udah diperlihatkan ketika dimensi bumi dan juga dimensi Nur ini akan bersatu. Alhasil dimensi bumi, dimensi nyata ini akan menjadi punah, Pak, dan semuanya akan terserap oleh dimensi Nur. Jadi semuanya itu akan penuh dengan energi Nur dan semua orang-orang yang tidak mempunyai keturunan Nur, hasil mereka tuh akan musnah, Pak ya, seperti itu. Nah, berbeda dengan versi komiknya, Red Dagger ini di Marvel Comics adalah Karim sendiri. Nah, Red Dagger ini pertama kali muncul di komik Miss Marvel di volume 4 yang dirilis pada tahun 2016. Itu adalah seorang vigilante yang melindungi orang-orang di Pakistan. Nah, pertemuan perdana Kamala dan Karim ini di komik terjadi karena ternyata keluarga mereka ini cukup dekat satu sama lain. Nah, saat akan mengikuti tes untuk masuk ke perguruan tinggi, Karim ini menumpang di rumah neneknya si Kamala Khan ini. Di sisi lain, dia juga masih tetap aktif sebagai vigilante Red Dagger saat malam tiba. Nah, di mata orang-orang Pakistan sendiri, Red Dagger adalah superhero yang terkenal hebat dalam bertarung dan parkour. Seperti kelompok Red Dagger di series Miss Marvel ini,
Vigilante Red Dagger juga sering menggunakan senjata pisau kecil yang dia simpan di sabuknya seperti kunai Pak ya. Menariknya lagi, semua keahlian sebagai Red Dagger ini ternyata tidak Karim dapatkan dari pelatihan yang layak, melainkan dari video daring yang dia akses diri dengan telepon genggamnya. Walaupun begitu, dia terbukti mampu beraksi sebagai vigilante yang akhirnya bisa mempertemukan dia dengan Kamala alias Miss Marvel ini Pak ya. Seperti biasa, meskipun MCU ini mengambil referensi dari Marvel Comic, tetapi pada akhirnya mereka akan menyesuaikan karakternya dengan MCU, dan hal tersebut ternyata menimpa pada karakter Karim yang baru aja muncul di Miss Marvel episode keempat ini. Alih-alih menghadirkannya sebagai perseorangan, MCU mengubah origin dari Red Dagger ini sebagai kelompok rahasia yang telah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Walaupun begitu, jumlah anggota mereka ternyata tidak banyak Pak ya. Sejauh ini, sejauh apa yang terlihat sampai episode keempat terakhir, kelompok Red Dagger ini hanya terdiri dari Karim dan juga Walid saja Pak ya. Mungkin akan dijelaskan di episode berikutnya terkait dengan Red Dagger ini Pak ya. Sampai akhirnya kita bisa melihat ternyata tiba-tiba clandestine ini di penjara di audisi ini berhasil kabur dan meninggalkan Kamran karena sudah mengkhianati kaumnya sendiri, bahkan ibunya Pak ya. Jadi kita bisa melihat para clandestine ini ketika mereka itu akan dipindahkan ke penjara besar di audisi di Amerika Serikat, ternyata mereka ini berhasil kabur di sana, dan akhirnya si anak si Najma itu adalah si Kamran ini sudah ditinggalkan oleh mereka karena menurut si Najma ini si Kamran sudah mengkhianati kaumnya sendiri. Alhasil mereka akhirnya kabur tanpa Kamran. Dan kalau menurut teori gue ya, kayak si Kamran ini akan kembali ke New Jersey, tapi dia tuh akan bertindak sendirian Pak ya, mengingat itu juga adalah anggota dari Jin. Sampai akhirnya kita bisa melihat si Red Dagger ini dan juga si Kamala Khan ini mereka tuh semakin dekat Pak. Jadi kita kayak melihat pendekatan antara si Karim dengan si Kamala Khan ini makin dekat saat mereka tuh ada di pesta api unggun. Dan gue mikir nih kayaknya episode keempat ini akan mengarah ke Red Dagger yang akan menjadi love interest baru untuk si Kamala Khan ini, mengingat si Kamran ini masih ada di Amerika Serikat ketika dia tuh masih ditahan oleh di audisi. Seperti itu Pak ya. Makanya gue bisa melihat kayaknya mereka itu akan menjalin hubungan baru lagi, dan mereka ini akan adanya cinta segitiga ya, dimana Karim ini udah menyukai si Kamala, tapi si Kamala Khan ini di episode keempat itu udah mulai tertarik banget dengan Karim ini Pak. Seperti itu. Makanya gue bisa melihat oke, aktor si Karim ini agak lumayan handsome ya gue melihat ya. Tuh, gue sebagai cowok ketika gue melihat ini, gue harus mengakui dia handsome Pak. Muka-muka cool banget. Oke, jadi untuk secara casting aktornya bagus banget dan cocok banget dengan apa yang ada di komiknya, karena memang di komiknya love interest Kamala Khan ini ada banyak Pak ya, bukan hanya si Kamran doang, tapi juga si Karim ini juga sebagai love interest kedua dari si Kamala Khan ini semenjak dia tuh meninggalkan New Jersey Pak ya, aja seperti itu. Oke, ini udah mulai menarik banget sih dalam segi romansanya dan juga cinta mungkin ala-ala remaja-remaja gitu Pak ya, seperti itu. Oke, udah mulai bagus sih dan juga nggak lebay. Ini yang gue suka. Jadi Kamala Khan itu deket banget dengan si Karim ini. Mereka tuh apa ya, menjalin hubungan mereka tuh nggak seperti Kamala dengan si Kamran di episode 2-3 Pak ya, karena kita bisa melihat mereka itu dekatnya tuh nggak seperti intens seperti Kamran. Jadi seperti itu Pak ya. Oke, udah mulai bagus di sini sih. Dan sampai akhirnya tiba-tiba ada penyerangan clandestine di markas rahasia Red Dagger ini dengan tujuan yang sama, yaitu memaksa Kamala Khan ini untuk bekerja sama dengan mereka agar bisa menemukan gelang yang satunya lagi dengan energi nur untuk bisa kembali ke dimensi mereka. Jadi kita udah tahu ya bahwa si Kamala Khan ini hanya punya satu gelang doang. Tapi sebelumnya di episode ketiga kita bisa melihat bahwa gelang ini harusnya punya dua gelang, ada pasangannya. Tapi pasangannya ini belum ditemukan oleh mereka, bahkan belum ditemukan juga oleh si Aisyah dan juga si Najma alias clandestine ini Pak ya. Dan seperti itu, makanya gue bisa melihat oke, kayaknya ini akan fokus untuk mengarah pencarian gelang yang satunya lagi, karena kalau si Kamala Khan ini punya gelang satunya lagi, alhasil potensi dia untuk mengeluarkan energi nur akan semakin terbuka, dan portal untuk menghubungkan antara dua dunia, antara dimensi nur dan juga dimensi bumi ini akan semakin menyatu Pak. Seperti itu. Jadi gue bisa melihat tujuan si Red Dagger ini memang menjadi seperti itu, karena ya mereka memang untuk menjaga bumi ini agar supaya mereka itu nggak mau bahwa si clandestine ini akan menemukan gelang itu dan berupaya untuk menghubungkan kedua dimensi yang berbeda ini Pak ya. Seperti itu. Makanya oke, ini udah mulai bagus sih dengan arah Red Dagger kesini sih. Oke, lanjut. Gue suka
adegan ketika si Kamala Khan, Karim, dan juga Walid mereka ini kejar-kejaran bersama dengan para clandestine di kota Karachi, Pak ya. Itu menurut gue bagus banget sih ketika gue bisa melihat angle shotnya dan juga pengejaran mereka yang makin menurut gue tuh makin tegang, Pak ya. Tegang banget, Pak. Itu menurut gue tuh oh my god, keren. Apalagi dengan adegan ketika truknya itu terbalik, Pak ya. Ketika truk itu dikendalikan oleh si Najma ini, itu bagus banget sih. Oke, bagus itu epic sih. Gue bisa bilang epic banget sih dengan shot dengan tempat kota Karachi yang sekecil itu, tapi dengan battle dan juga adegan pengejaran yang benar-benar bisa dibilang tuh intens gitu loh. Oke, bagus, gue suka banget sih. Sampai akhirnya kita bisa melihat ternyata sih ketika si Kamala Khan dan juga Red Dagger ini bertarung dengan si Najma juga anggota para clandestine ini, Pak ya. Sampai akhirnya Kamala Khan ini dipicu oleh kekuatan gelap itu dan akhirnya tiba-tiba aja nih Kamala Khan ini pindah ke masa lalu. Dan gue bisa melihat kayaknya Kamala Khan ini ada di era The Partition di tahun 1940-an, tepatnya di India, ketika ada banyak banget kereta dan juga ada banyak banget warga India yang berusaha pergi dari sana karena jajahan Inggris makin meluas, bahkan memakan banyak banget korban jiwa. Alhasil para orang-orang India ini berusaha untuk kabur dari kota Karachi ini agar supaya mereka tuh bisa selamat, Pak ya. Jadi seperti itu. Kayaknya di sini gue bisa prediksi di episode kelima ini kita kan bisa diperlihatkan kejadian yang sama di episode ketiga, tapi POV-nya adalah POV dari si Kamala Khan ini, dimana Kamala Khan ini udah pindah ke masa lalu di era partition di tahun 1940-an. Sedangkan di era partition tahun 1940-an di episode ketiga itu di POV-nya si Aisyah dan juga si Najma ketika mereka menemukan gelang itu di markas Ten Rings. Mungkin seperti itu, Pak ya. Kali di episode kelima itu kayaknya akan diungkapkan lebih lanjut mengenai lokasi dari gelang itu, Pak. Sehingga di episode ke-6 nanti itu akan diperlihatkan lokasi terakhir dari gelang itu, dan Kamala Khan ini alias Miss Marvel akan menemukan jati dirinya dan juga bisa mengeluarkan potensi dirinya yang bisa mengeluarkan dimensi nur ke dalam dunia nyata. Mungkin seperti itu, Pak ya, seperti itu. Makanya ini kayaknya Kamala Khan akan eksplor dunia masa lalu di era partition di tahun 1940-an. Jadi seperti itu ya. Oke, ini udah mulai menarik banget, dan juga episode keempat ini nggak terlalu berat seperti yang ada di episode ketiga, dimana episode ketiga itu udah kayak memperkenalkan siapa itu Jin, apa itu Jin, dan juga apa itu dimensi nur. Itu udah mulai diperkenalkan secara lebih berat di episode ketiga. Nah, sementara di episode keempat ini kita kayak diperkenalkan sebagai Red Dagger, tujuan mereka itu apa, dan penyerangan clandestine ini terjadi juga di kota Karachi. Itu udah mulai dipertunjukkan tapi secara santai banget. Jadi gue kayak santai banget lah ketika gue melihat Miss Marvel episode keempat ini. Tapi gue juga ada menemukan berbagai macam Easter egg yang gue temukan di Miss Marvel episode keempat ini. Yang pertama, gue menemukan ada Easter egg ketika ada sebuah QR code ketika Kamala Khan ini dipotret oleh penjual foto ketika Kamala Khan ini berkeliling ke kota Karachi. Jadi kalau kalian masih ingat ketika ada si Kamala Khan ini, dia tuh berkeliling, dia tuh tiba-tiba difoto oleh orang random di sana yang menjual berbagai macam foto-foto turis yang ada di sana, Pak ya. Nah, kalian perhatikan di atas dari penjual itu ada sebuah QR code, Pak ya. Nah, QR code tersebut itu mengarahkan ke komik Miss Marvel volume 12 yang menceritakan perjalanan Kamala Khan ke Karachi bersama keluarganya, dan juga di komik inilah dia juga bertemu dengan si Red Dagger pertama kalinya, Pak ya, di Miss Marvel volume 12. Oke, jadi udah mulai bagus nih. Dan juga di SE kedua ini mengarahkan ke gambar Ant-Man yang dilihat oleh Kamala Khan sebelum dia bertemu dengan Red Dagger di stasiun kereta. Dan kita bisa melihat bahwa si Ant-Man ini sudah menjadi selebriti terkenal karena dia tuh udah diundang ke sebuah podcast besar seperti yang pernah terlihat di opening Miss Marvel episode pertama ketika dia diwawancarai apa yang telah terjadi selama Endgame berlangsung. Dan di dalam mural tersebut ada tulisan "You can start small and still be larger than life." Dan di bawahnya terdapat ada tulisan Adrian Alphona. Nah, buat yang belum tahu, ini mengarah ke penggambar ilustratornya Miss Marvel di komik itu adalah Adrian Alphona. Itu dengan namanya sama, dan dia juga menggarap gambar di komik soal Captain Marvel juga. Jadi seperti itu, Pak. Makanya ada tulisan Adrian Alphona itu langsung oke. Ini ada berbagai macam Easter egg ke komik-komik Miss Marvel, dan juga orang ini juga yang menangani berbagai macam ilustrator yang menggambar Captain Marvel juga di komiknya, Pak. Seperti itu. Dan juga gue menemukan ada Easter egg ketiga, yaitu adalah Karim alias Red Dagger ini. Nah, karakter ini adalah vigilante yang beroperasi di Karachi yang muncul pertama kali di komik Miss Marvel volume 12. Dan di komiknya dia bertemu dengan Kamala Khan saat Kamala juga pertama kali datang ke Karachi. Setelah itu juga Karim juga adalah siswa yang mengambil pertukaran pelajar ke Jersey dan satu kelas dengan si Kamala. Untuk versi MCU-nya sebenarnya Red Dagger ini sangat berbeda dengan versi komiknya. Dalam versi MCU dan komiknya
tetap sama dan tidak ada perubahan bahwa Karim menjadi vigilante yang dilatih untuk bertempat dengan clandestine yang dipercaya menjadi ancaman bagi dunia, Pak ya. Tapi bedanya di komik Red Dagger itu adalah satu orang, itu adalah si Karim doang. Tapi di versi MCU, Red Dagger itu adalah sebuah kelompok, di mana mereka itu udah garis turun temurun yang mereka dipercayai dan juga diberi tugas untuk melindungi bumi dari para clandestine dan juga para anggota keturunan jin yang ada di dunia untuk mencegah terhubungnya dimensi manusia dengan dimensi nur. Jadi seperti itu, Pak ya. Oke, dan juga ada adegan ketika Kamala Khan ini berkata kepada si Red Dagger yang berusaha untuk membunuhnya dengan kalimat, "How do you know I'm not Canadian?" Nah, ini langsung mengarah ke pemeran si Miss Marvel, itu adalah si Ima Vellani yang memang di dunia nyata itu adalah aktris Kanada. Nah, seperti itu, Pak ya. Oke, di episode keempat ini menurut gue tuh bagus banget sih, bagus banget. Dan juga gue ketika nontonnya nggak sampai terlalu gitu, enggak ya. Jadi gue tuh santai banget karena memang di episode keempat tuh kita kayak tone kayak dibuat sabar gitu ya, dibuat santuy bisa. Jadi sebenarnya Miss Marvel episode keempat ini adalah sebagai episode fillernya, Pak ya. Tapi fillernya ini masih masuk canon seperti itu kalau kita udah baca anime. Seperti itu, Pak ya. Oke, itu aja mengenai video kali ini, Pak, mengenai Miss Marvel episode keempat yang udah gua breakdown di video ini. Kalau kalian punya pertanyaan lain atau kalian punya informasi lain mengenai Miss Marvel episode keempat ini, tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke, itu saja mengenai video kali ini mengenai Miss Marvel episode keempat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua sama video mendidik dan mengingatkan semua, karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Woohoo.